Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Sekadus Wijayanti, Trisa Julia, dan Sandi Lukman. Di sini kelompok kami ingin mendiskusikan tentang informasi bank umum dan tingkat kesehatan bank, baik dari bank umum, bank pembangunan, dan bank pengkreditan rakyat. Jadi langsung saja kita mulai diskusinya. Baik, saya ingin bertanya Mbak terkait Bank BCA. Yang pertama itu bagaimana ya Bank BCA menyikapi permasalahan aplikasi ATM atau skimming agar tidak terulang lagi. Hmm, jadi pada era saat ini cyberscreen tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, investasi di bidang teknologi sangat penting bagi perkembangan dalam memitigasi ancaman cybercrime. Nah, BCA sendiri itu juga telah memitigasi resiko terhadap skimming. Salah satunya itu yaitu dengan cara pemasangan chip di kartu ATM yang telah berjalan seperti yang sudah kita ketahui. Terus yang kedua Mbak terkait dengan kenaikan suku bunga, bagaimana BCA menjaga level NIM mengingat cost of fund diperkirakan akan meningkat, sedangkan return dan dari aset perbankan dan diperkirakan mengalami tekanan. Itu bagaimana? Jadi menurut pendapat saya ya, LDR industri perbankan saat ini telah mencapai sekitar 92%, meningkat di posisi LDR yang perbankan yang cukup ketat, yang di mana kenaikan kredit harus diimbangi dengan pertumbuhan dana pihak ketiga, maka margin corporation industri perbankan tidak dapat dihindari. Nah, yang perlu diupayakan oleh industri perbankan adalah bagaimana menurunkan transaksi cost dan mencapai efisiensi. Dampak terhadap BCA diperkirakan relatif lebih loss, di mana BCA diharapkan dapat meminimalisasi tekanan biaya bunga secara keseluruhan dan melakukan penyesuaian suku bunga kredit seperti itu, Mas. Oke, Mbak. Terima kasih. Selanjutnya saya akan balik bertanya kepada teman-teman terkait Bank Jatim. Nah, Bank Jatim itu termasuk bank apa ya, Mbak? Dan apa saja jenis tabungan untuk nasabah? Untuk Bank Jatim akan saya jawab. Bank Jatim itu merupakan salah satu lembaga keuangan negara yang diperuntukkan melayani kebutuhan dan membantu mekanisme sektor perekonomian di Indonesia. Salah satu layanan yang diberikan Bank Jatim dalam menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan tabungan. Adapun jenis simpanan tabungan untuk nasabah antara lain yaitu yang ke satu tabungan siklus, yang kedua tabunganku, yang ketiga tabungan simple, yang keempat tabungan simpeda, yang terakhir tabungan haji. Hmm, Seperti Selanjutnya itu bagaimana Bank Jatim itu melakukan transformasi digital? hmm, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau Bank Jatim terus melakukan berbagai transformasi digital demi menciptakan akselerasi bisnis. Salah satu upaya yang telah dilakukan yaitu launching retribusi pasar and Sequesdes di Madiun pada hari Selasa bertempat di Pendopo Ronggo Jumeno Caruban. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur IT dan Digital Bank Jatim Zulhelfi Abidin dan Bupati Madiun Ahmad Dawami. Dan untuk tingkat kesehatan pada tahun 2013 sampai 2016 secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa jangka Bank Jatim merupakan bank yang sehat. Seperti itu.
Baik, terima kasih, Mbak. Mungkin dari saya Selanjutnya pertanyaan cukup. bertanya terkait Bank BBR di Madiun. Apa sih sejarah Bank BBR di Madiun? Baik, Mbak, saya akan menjawab. Menurut Perumda BPR, Bank Daerah Kabupaten Madiun merupakan bank percaya diri rakyat milik pemerintah daerah Kabupaten Madiun yang didirikan pada tanggal 27 Juni 1973 sesuai dengan UU nomor 2 tahun 1973 dengan nama perusahaan Daerah Bangwasan. Pada tahun 2008 sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Madiun nomor 6 tahun 2008 berganti nama menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Daerah Kabupaten Madiun sampai dengan sekarang. Terus jenis produknya apa saja, Mas? Untuk Mbak, ya, produk-produknya itu yang pertama itu Tamara atau tabungan aman sejahtera. Itu merupakan tabungan masyarakat umum dengan suku bunga 3,75% per tahun. Untuk yang kedua, tabunganku. Itu produk tabungan yang diluncurkan oleh pemerintah dengan suku bunga 2% per tahun dan tanpa dikenakan biaya administrasi dengan tujuan agar masyarakat gemar menabung. Yang ketiga, Tamarakit merupakan tabungan dari siswa TK sampai SMA dengan suku bunga 3% per tahun. Untuk yang keempat itu simpanan pelajar, merupakan tabungan untuk pelajar dengan suku bunga 2% per tahun. Itu jenis-jenis produk BPR. Ada yang Selanjutnya, Mas, tertarik? kegiatannya apa saja ya? Eh, untuk kegiatannya itu Bank BPR Madiun menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, menempatkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bagian lainnya. Ini itu, Pak, yang saya jelaskan. Ya, Saya Mas, tanyakan sudah. lagi. Kalau untuk saya cukup. Dari teman-teman ada yang perlu didiskusikan lagi atau tidak? Ya, cukup, Mbak. Cukup, cukup, Pak. Eh, Kalau sekiranya sudah cukup, diskusi terkait informasi dan tingkat kesehatan bank dari kelompok 3, saya tutup. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.